di masyarakat itu sudah, dan ini nggak cuma di Indonesia, sudah cukup banyak kesalahpahaman mengenai life purpose ini. Pak, gue bilang kita nggak bisa menciptakan life purpose. Life purpose itu selalu konteksnya serving others. Ada 5 kesalahpahaman yang gue mau share. 5+1 sebenarnya. Kenapa +1? Yang +1 dulu deh. Sering gue menemukan apa tujuan hidup? Oh, tujuan hidup saya mau masuk surga. Ya benar sih gitu. Gue juga masuk surga. Tapi ini kita bicara tujuan hidup di dunia. Kalau surga itu setelah di dunia, setelah selesai gitu ya. Nah, yang pertama nih yang gue mau share dari kesalahpahaman selanjutnya nih tentang life purpose ini. Kita klik ke sana. Nah, kita sering kan mendengar atau membaca kalimat-kalimat kayak untuk mencapai tujuan hidupmu, dalam mencapai tujuan hidupmu, to achieve your life purpose, bla 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 gitu kan. Tujuan hidup itu bukan dicapai, tapi dijalani, dan dijalani secara berkelanjutan. Tadi kan berkelanjutan kan? Dan apa yang gue sampaikan ini bukan sekedar perbedaan kata saja. Jangan disepelekan. Karena efeknya terhadap bagaimana kita menjalani hidup, efeknya tuh bumi dan langit banget. Kalau yang dicapai itu kan goals, target gitu kan. Dan memang itu sangat penting. Tapi seperti tadi gue bilang, ada perbedaan antara life goals dengan life purpose. Kalau goals atau target-target pencapaian dalam kaitannya dengan tujuan hidup atau life purpose, fungsinya adalah untuk mengukur seberapa baik gue menjalani tujuan gue. Misalnya di tahun 2025 gue membuat target ada 30.000 orang misalnya yang bisa kita permudah untuk menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka. Di akhir tahun dievaluasi dong, tercapai atau tidak angka 30.000 tadi kan? Tercapai atau tidak angka 30.000 tadi itu kan mengukur seberapa baik tahun ini gue menjalani tujuan gue kan. Tapi angka 30.000 itu bukan life purpose. It's just a goal, a very important goal, tapi bukan life purpose. Paham ya? Banyak orang, dan by the way, dengan kalian memahami, betul-betul memahami kesalahpahaman ini, insya Allah akan menghemat waktu bertahun-tahun. Karena salah satu alasan kenapa gue masih banyak klien yang di umur 50 tahun ke atas itu karena yang ini nih, kesalahpahaman yang ini. Jadi mengira tujuan hidupnya itu berupa goals, menyamakan antara life goals dan life purpose, membuat goals yang jangka panjang. Gue ingin punya uang sekian, gue ingin punya rumah di sini, gue ingin pergi ke sekian negara, gue ingin menghajikan orang tua gue. Bagus semua kan? Bagus semuanya. Terus menginvestasikan tadi waktu, tenaga, biaya semua untuk berhasil mencapai. Terus pas tercapai seneng kan? Happy? Habis itu oke, what's next? Galau lagi. Jadi dengan lo memahami bahwa life purpose dan life goals itu berbeda, bahwa life purpose itu bukan dicapai tapi dijalani, itu udah insya Allah akan menghemat banyak sekali waktu. Dan ini sambil kalian cross check sama yang tadi kalian menyelesaikan kalimat di awal. Sejauh yang saya ketahui, tujuan hidup saya adalah titik-titik, ya kan? Kalau yang lo tulis itu atau yang jawaban lo tuh masih berupa goals, berarti lo masih masuk nih ke kesalahpahaman tadi tuh. Oke? Jadi sekali lagi goals itu, atau dalam perusahaan deh, ada target profitnya, ada target ininya, ada target efisiensi, itu kan kemudian dievaluasi kan? Tercapai atau tidaknya target-target tadi kan mengukur seberapa baik operasional perusahaan tersebut, ya kan? Tapi purpose itu bukan si targetnya, bukan. Kayak Mizan pun juga sama, purpose-nya kita bukan sekedar, ya kita bisnis pasti gitu. Tapi kita juga punya tujuan yang lebih besar. Kalau urusannya duit doang, kenapa harus ini bisnisnya kan gitu kan? Mungkin ada bisnis lain yang juga mungkin lebih booming dan seterusnya. Tapi karena ada misi di baliknya, ada purpose di baliknya. Ya. Jadi jangan sampai kita masih keluar dari acara ini masih menyamakan antara life goals dan life purpose. Oke? Dari dijalani. Seperti apa yang gue lakukan, kayak tadi gue bilang, mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup mereka. Itu sesuatu yang gue jalani.
hari demi hari, termasuk saat ini insya Allah gitu. Bukan sesuatu yang gue capai. Cukup jelas yang pertama nih. Salah pahaman yang selanjutnya. Apa tujuan hidup kamu? Saya ingin menjadi penulis, menjadi YouTuber, menjadi musisi, menjadi pemain sepak bola, menjadi apapun lah, menjadi dokter, terserah jawabannya apapun gitu kan. Menjadi arsitek. Itu adalah jawaban yang artinya kita masih menyamakan tujuan hidup dengan sebuah profesi. Oke. Dan ketika kita menjawab apa tujuan hidup kamu dengan jawaban seperti tadi, itu ada dua lapis, ada dua layer kesalahpahamannya. Layer yang pertama, lapis yang pertama. Ketika kita menjawab dengan menjadi bla bla bla, itu kita sedang membuat target nggak? Ya kan? Untuk menjadi dokter gitu kan? Habis jadi dokter, selesai. Enggak kan? Justru baru mulai perjalanan itu. Jadi kata menjadi itu kan artinya kita sedang membuat target untuk menjadi bla bla bla, target pencapaian itu berarti. Itu masuk kepada kesalahpahaman yang pertama tuh, lapis pertama. Terus layer kedua, lapis keduanya adalah kalau tadi goals itu kaitannya dengan life purpose kan untuk mengukur seberapa baik kita menjalani tujuan kita. Kalau profesi dalam kaitannya dengan life purpose atau tujuan hidup itu basically itu tools atau alat-alat atau metode yang bisa kita pilih atau bisa kita ciptakan untuk menjalani tujuan kita dengan efektif. Misalnya, profesi gue macam-macam. Menulis ya, content creator iya, entrepreneur iya, terus sebagai CEO di grup Mizan juga iya, apalagi as a coach iya, banyak kan gitu. Jadi basically selama akan ada, kalau gue mengira profesi apa lagi ya yang kira-kira akan membuat gue efektif menjalani tujuan gue, selama itu halal nggak melanggar hukum, gue akan jalani itu. Dan by the way kita nggak hanya bisa memilih, kita bahkan bisa menciptakan profesi kan, bisa. Tapi paling nggak kalau nggak menciptakan, paling nggak memilih deh gitu kan. Bisa nggak orang tujuan hidupnya adalah membantu pasangan suami istri agar menjalani pernikahan yang harmonis, kan? Profesinya kan bisa macam-macam kan? Psikolog bisa, mau menulis juga bisa, content creator juga bisa kan? Macam-macam kan caranya? Nggak harus satu. Membantu, ini ada lagi, ini salah satu kawan gue. Bukan membantu, menyembuhkan pasien-pasien kanker, menyembuhkan pasien-pasien kanker anak lebih tepatnya, agar mereka dapat hidup dengan sehat kembali. Profesinya bukan dokter. Ya mau menjalani tujuan tersebut sebagai dokter bisa nggak? Bisa, tapi kan nggak harus kan. Lo mau membuat penelitian bisa. Kan? Kalau yang teman gue lakukan dia apa? Menyemangati pasien dan keluarganya, karena dia dulu adalah survivor kanker anak. Kalau kalian tahu, pernah dengar Mbak Cindy Audina? Cindy dia ada bukunya juga bagus, bukan Mizan terbit tapi judulnya Nama Tengahku Mukjizat, judul bukunya. Itu perjalanan dia tuh jalan semua dari umur 9 tahun dia kena 2 kanker sekaligus. Jalanin semua kemo perawatan sampai hampir 3 tahun sampai dia cancer free. Dan dia sekarang fokusnya itu, tapi bukan sebagai dokter atau bahkan peneliti, bukan. Dia menyemangati pasien dan keluarga pasien. Nah, jadi profesi bisa macam-macam. Tetapi yang ingin gue sampaikan juga, ini tolong diingat biar nggak salah paham. Saya sama sekali tidak bilang bahwa menjalankan tujuan hidup berarti profesinya harus lebih dari satu. Enggak. Bisa aja kita menjalani tujuan hidup kita dengan sebuah profesi, karena kita meyakini profesi ini adalah at least saat ini ya, paling tidak itu adalah apa yang saya yakini cara yang paling tepat atau paling efektif gitu kan. Untuk saya menjalani tujuan saya, udah jalanin aja nggak apa-apa. Yang gue maksud ini adalah dalam perjalanannya be open minded, bahwa mungkin aja nanti dalam perjalanannya lo harus mengubah profesi atau lo perlu menambah profesi. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa, cuman jangan dipatok dari awal ya satu gitu. Itu maksudnya. Bisa membedakan ya.
Jadi bukan berarti harus lebih dari satu, ya nggak apa-apa juga kalau satu. Cuman dalam perjalanannya be open minded mungkin aja. Karena gini, profesi itu kan akan ada yang baru, akan ada yang punah. Ya kan? Kalau lu search aja di internet list profesi-profesi yang telah punah dan juga diperkirakan akan segera punah tuh listnya banyak banget gitu. 30 tahun lalu nggak ada tuh profesi namanya YouTuber kan. Sekarang ada, tuh profesi banget. Terus apa lagi? Big data scientist atau social media ads specialist. Sekarang ada, dulu nggak ada. Sekarang ada lagi baru AI prompter. Nah, profesi baru lagi itu, ya kan? Banyak gitu. Jadi akan ada yang baru, akan ada yang punah. Jadi jangan batasi tujuan hidup kita seakan-akan hanya itu saja. Dan gue dulu juga melakukan kesalahan ini. Dulu sekali gue mengira tujuan hidup gue adalah mentraining orang agar bla bla bla. Seakan-akan caranya cuma training. Padahal kan enggak. Akhirnya efeknya apa? Membuat cara berpikir gue jadi terkotak. Seakan-akan ini satu-satunya cara. Akhirnya jadi membatasi potensi sendiri. Paham ya? Jadi bukan dicapai tapi dijalani, dan bukan hanya sebuah profesi. Sekali lagi sambil di cross check sama apa yang tadi kalian selesaikan kalimat tadi. Lalu by the way, jadi di akhir sesi hari ini paling tidak yang gue harapkan itu adalah men-challenge cara berpikir kalian atau pemahaman kalian mengenai life purpose itu sendiri. Karena tadi kan langkah pertama kita mau menyelaraskan karir dengan life purpose adalah memahami life purpose kita. Dan langkah awal untuk bisa menemukan life purpose kita, ya kita memahami dulu apa yang itu life purpose kan gitu. Dan karena masih banyak kesalahpahaman, jadi ini dulu yang perlu kita rapihin dulu gitu kan. Kemudian yang ketiga kesalahpahaman yang juga sering itu adalah kalau apa tujuan hidup kamu? Maha sering jawabannya adalah saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Sebenarnya itu nggak salah sih. Ya, karena tadi kan sejalan dengan prinsipnya tujuan hidup selalu konteksnya adalah untuk kebermanfaatan pihak lain kan. Jadi menjadi orang bermanfaat, it's good sebetulnya. Tapi kalau kita menjawabnya hanya sekedar menjadi orang bermanfaat, itu sama aja kayak jawaban tentang apa tujuan utama diciptakan si handphone tadi itu untuk mempermudah hidup orang. Ya semua produk juga diciptakan untuk mempermudah hidup orang. Tapi ada alasan kenapa dia didesainnya sedemikian rupa. Kenapa handphone diciptakan seperti ini sedangkan kursi diciptakannya seperti itu gitu. Sama-sama mempermudah hidup orang tapi ada alasan spesifik kenapa dia didesain sedemikian rupa berbeda. Nah. Jadi yes, ingin jadi orang bermanfaat, good. Tapi gali lebih jauh. Kalau gitu, apa ya yang bisa membuat gue memaksimalkan manfaat gue? Ketika gue melakukan apa ya, gue bisa mengoptimalkan si kebermanfaatan tadi ini. Sedangkan tadi tujuan hidup adalah sesuatu yang bisa membuat kita menghasilkan dampak terbesar dari diri kita pada pihak lain, gitu kan? Dengan kata lain apa? Mengoptimalkan kebermanfaatan kita kan? Ya. Jadi sebetulnya dibilang salah tuh enggak, tetapi kalau bahasa kuliah tuh kadang kita ujian terus nilainya nggak keluar. I itu apa? Nilainya kan itu udah ujian terus nunggu nilai A, B, C, D, E gitu kan, keluarnya I. Itu apa? Ada yang tahu nggak? Atau zaman gue kuliah doang? Sekarang udah berbeda. Incomplete. Ada yang kurang dilengkapi atau apa, incomplete. Jadi menjawab saya ingin jadi orang bermanfaat itu ya benar sih, tapi incomplete. Gali lebih jauh apa yang bisa membuat gue memaksimalkan manfaat gue. Oke. Lalu yang keempat, apa tujuan hidup kamu? Saya ingin menjadi ayah yang baik, ibu yang baik, saya ingin menjadi suami yang baik, saya ingin menjadi istri yang baik, saya ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Sekali lagi, bagus, good, tapi itu mah wajib. Lu menikah, ya wajib untuk terus belajar menjadi suami yang lebih baik ataupun istri yang lebih baik. Lu punya anak, wajib untuk terus belajar menjadi ayah yang lebih baik ataupun ibu yang lebih baik.
Lu sebagai anak juga wajib untuk berbakti sama orang tua, dan cara berbakti itu luar biasa banyak, nggak cuma satu gitu. Jadi tujuan hidup kita bukan hanya di ruang lingkup keluarga saja. Kenapa? Karena potensi kita lebih besar dibandingkan itu. Kalau gue kasih analogi itu tadi, ibaratnya kayak pesawat terbang, tapi dipakainya cuma di runway doang, nggak take off. Ya bisa sih di situ, tapi potensi kita sebetulnya lebih besar. Oke? Tetapi perhatikan tadi, gue bilang bukan hanya di ruang lingkup keluarga saja. Gue tidak bilang bukan di ruang lingkup keluarga. Ya, gue bilang bukan hanya di ruang lingkup keluarga saja. Jadi kalau kita menemukan tujuan hidup kita, kemudian kita menjalani tujuan hidup kita, tetapi keluarga terbengkalai, yaitu namanya ngaco, yang namanya wajib ya harus diutamakan. Oke? Makanya bukan hanya. Kalau bukan hanya itu ya start dari situ dulu dong, and responsibility utama dong. Tapi potensi kita tuh lebih besar dibandingkan hanya di ruang lingkup itu saja. Walaupun dalam proses kita menjalaninya nanti, ya, bisa aja ada tantangan-tantangan, ada challenge yang mungkin dalam konteks keluarga atau faktor kesehatan, di mana kita perlu melakukan penyesuaian terkait bagaimana kita menjalani tujuan hidup kita, itu nggak masalah. Dan menjalani tujuan hidup itu juga nggak harus langsung full time, nggak harus jadi entrepreneur, nggak. Caranya macam-macam. Gue pun menjalani ini, tujuan hidup gue juga awalnya juga nggak full time. Awalnya pun kerja di tempat lain yang nggak berhubungan sama life purpose gue. Gue aja baru masuk Mizan betul-betul 100% full time karena gue melihat alignmentnya. Direkam nggak nih? Pak Haidar Bagir, foundernya Mizan itu, kita sudah komunikasi sudah bertahun-tahun, tapi gue nggak pernah masuk full time bener-bener dari dulu, karena dulu gue belum melihat 100% alignment. Ketika semakin gue masuk, gue melihat keselarasannya, itu yang membuat gue akhirnya memilih untuk masuk full, karena ada alignmentnya di situ. Jadi cara kita menjalani itu tidak kaku, nggak sama sekali nggak kaku. Nah kembali ke tadi, jadi bukan hanya di ruang lingkup keluarga saja, meskipun keluarga ya pasti yang wajib pasti harus diutamakan. Lanjut dulu ya. Satu lagi nih gue sampaikan tadi, kesalahpahaman. Apa tujuan hidup kamu? Ada nggak yang tadi jawabnya ini nih? Nah, gue ingin hidup bahagia. Ya sama, gue juga gitu. Tetapi kenapa gue bilang happiness itu bukan life purpose? Jadi ya dengan segala hormat, gue berbeda pendapat sama Dalai Lama. Dalai Lama bilang the purpose of life is to be happy. Gue bilang ya dengan segala hormat gue berbeda pendapat. Meskipun gue banyak belajar tentunya dari dia ya. Nggak pernah ketemu sih. Belajar dari tulisannya, dari videonya gitu. Karena tadi tidak ada ciptaan apapun yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri, nggak ada. Apapun itu, sebuah ciptaan itu diciptakan, pasti tujuan diciptakan untuk kebermanfaatan pada pihak lain. Pasti. Kalau nggak banyak orang, at least satu orang, atau nggak hanya orang, bisa juga hewan, bisa juga lingkungan juga bisa gitu ya, tumbuhan gitu. Tapi pasti untuk kebermanfaatan pada pihak lain. Ya begitu juga Ali. Tujuan utama diciptakannya Ali bukan untuk memberikan manfaat kepada Ali, tapi pada pihak lain. Sedangkan happiness fokusnya ke siapa? Kalau bilang tujuan hidup saya adalah untuk hidup yang bahagia, berarti siapa yang bahagia? Saya, gitu kan? Terus gimana kayak tadi? Berarti gue nggak boleh melakukan sesuatu yang bikin gue happy. Bukan hanya boleh, sangat-sangat perlu gitu. Gue hanya bilang jangan happinessnya disalahpahami sebagai life purpose, itu aja. Makanya waktu buku ini mau terbit dulu, ini kan judulnya yang lebih dikenalnya Hidup Mau Ngapain. Tapi ada judul versi lengkapnya. Karena bahagia bukan tujuan, terus hidup mau ngapain. Waktu mau terbit, waktu iniin judul sempat ditanya, Mas Ali, maksudnya Mas Ali, kalau bahagia bukan tujuan, terus hidup mau, enggak, bukan kalau, karena.
Gue menekankan kata karena, gue nggak mau pakai kata kalau. Karena kalau pilihan katanya adalah kalau, maka bisa jadi happiness adalah tujuan, bisa jadi enggak kan gitu kan. Gue mau menekankan bahwa happiness itu bukan life purpose. Makanya kata yang dipilih adalah karena, bukan kalau.